Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di konten yang apa adanya saja. Siapa tuh bisa bermanfaat ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saja ya, terutama bagi para kreator ya. Memang men- mencari ide konten itu tidak mudah karena hari demi hari, waktu demi waktu kita harus mencari ide untuk membuat konten. Karena konten apa yang bisa bermanfaat buat banyak orang, terutama menginformasikan hal-hal yang positif, menghibur atau apa saja ya. Namun yang terpenting kalau menurut saya ya, menjadi kreator itu yaitu mental ya, terutama mental ketika kita upload tidak ada yang nonton atau yang nontonnya sedikit. Namun itulah tantangannya kalau menurut saya. Dan banyak ya eh, para kreator yang mundur karena mungkin ketidaksabaran. Kendala menjadi kreator yaitu rasa malas ya, rasa malas karena malas untuk mengupload atau malas mencari ide. Karena itulah kalau menurut saya yang utama itu hilangkan rasa malas. Harus mempunyai keinginan, yaitu keinginan eh, menjadi kreator itu ya. Biasanya kalau keinginan yang tinggi itu akan mengalahkan segala hal gitu ya. Kalau masalah ide atau apa saja kita sambil berjalan aja santuy namun pasti gitu ya. Apalagi di era digital, ya kita sambil iseng-iseng namun kita bisa bermanfaat gitu ya. Yang penting hilangkan rasa malas. Apapun itu video, upload saja ya. Masalah nanti ada yang nonton atau tidak itu nggak jadi persoalan gitu ya. Memang tidak dipungkiri ya ketika konten kita yang nonton hanya sedikit. Cuman bagi saya itu adalah hal permulaan ya, menuju sesuatu, dan itu tantangan tersendiri gitu ya. Karena saya yakin para kreator yang sudah profesional atau sukses itu pasti awal-awalnya juga mengalami hal-hal eh, kayak teman-teman semuanya ya, apalagi yang dimulai dari titik nol. Pokoknya tetap semangat di upload apapun itu, yang penting bisa bermanfaat buat banyak orang. Baik, di kali ini saya mencoba untuk meluapkan kekesalan saya, yaitu kesal ya ketika kita berada di lingkungan yang toksik, yaitu toksik dimana eh, apalagi toksiknya itu eh, di lingkungan kerja yang mempunyai pimpinan yang selalu mengutamakan atau memperkaya diri sendiri gitu ya. Kalau ego dalam hal berkarya itu nggak jadi masalah karena itulah pemimpin. Cuman dalam hal pekerjaan sah-sah saja. Cuman kalau egonya memperkaya atau kepentingan pribadi, nah itu mah kalau menurut saya hal yang jelek gitu ya. Apalagi bukannya membangun eh, lingkungan yang solid harmonis, namun membangun eh, kelompok-kelompok yang untuk kepentingan dirinya sendiri. Masa lulusan sarjana S1, S2 mempunyai pemikiran kecil gitu kan ya. Cuman kembali lagi itu sebetulnya kepintaran, kecerdasan secara intelektual, namun mental eh, seseorang itu
yang terpenting mentalnya. Walaupun Anda cerdas, sekolah tinggi, cuman kalau mentalnya udah jelek ya tidak bermanfaat itu ilmunya gitu ya. Jadi semua itu kalau menurut saya, sekolah itu hanya menandakan bahwa Anda sudah sekolah dan mempunyai ijazah S1, S2. Cuman secara karakter itu susah gitu ya untuk dihilangkan. Karena kembali lagi ke diri sendiri. Jadi cara menghadapi hal-hal mental yang pemimpin yang mengutamakan diri sendiri emang susah gitu ya, dan organisasi tidak akan berkembang ya. Jangan lupa sambil ngopi aja dulu lah. Mantap. Buat yang ngopi ngerokok silahkan saja gitu. Kembali lagi ke mental gitu ya. Emang menjadi pemimpin itu tidak mudah gitu ya. Cuman itulah kenapa Anda dipilih menjadi pemimpin, karena emang Anda layak menjadi pemimpin. Cuman sekarang itu untuk menjadi pemimpin itu banyak yang pengen dan banyak yang mempunyai kepentingan gitu ya. Dan akhirnya bukan menjadi bagus, malah menjadi jelek gitu ya. Dan apalagi kalau di swasta gitu ya, saya yakinlah secara profesional pasti maksimal gitu ya, karena setiap perusahaan pengen untung gitu ya, otomatis profesionalismenya lebih meningkat gitu ya. Cuman kalau di pemerintahan gitu ya, saya agak ragu gitu ya untuk menuju profesionalisme, karena mulai dari atas sampai bawah mungkin karena budaya yang sudah lama gitu ya. Ya begitu, pasti susah untuk maju gitu ya. Tapi alhamdulillah di sekarang ini sudah mulai ada sedikit demi sedikit perbaikan gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau ada di lingkungan kayak gitu, jangan dipikirin, jangan pusing, biarkan saja. Cuma yang intinya yang membuat nyaman atau enjoy diri sendiri adalah diri Anda sendiri. Yang penting jangan lakukan atau merugikan orang lain gitu ya. Lakukan hal positif yang bisa membangun diri Anda sendiri dan keluarga. Kalau menurut saya ya, daripada kita harus memikirkan orang yang tidak tidak menguntungkan atau lebih jadi merugikan orang banyak, itu hindari aja pokoknya. Kalau bisa jauh-jauh gitu ya dengan orang-orang kayak gitu. Cuman tidak dipungkiri juga banyak bawahan yang ya sama mempunyai mental yang kalau ada uang semangat, kalau tidak ada uang melehoi gitu ya, lulus gitu ya. Jadi itulah perlunya membangun karakter atau mental gitu ya. Nah itulah mungkin ya salah satu contoh membuat konten. Jadi apa-apa yang dibicarakan divideokan saja, dan jangan lupa setelah di video diuploadkan. Masalah nanti ada yang nonton atau tidak itu bukan menjadi persoalan. Yang penting itu adalah langkah awal kita menjadi kreator. Mungkin cukup sekian dari saya. Siapa tahu bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.